Perkenalkan, nama saya Sophie Siti Sophia. NIM saya adalah 502206100071. Analisis kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan dalam anggarannya, guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Tujuan untuk pembuatan kinerja keuangan bank yang pertama yaitu memberikan informasi keuangan tentang jumlah aset dan jenis aset yang dimiliki. Yang kedua yaitu memberikan informasi jumlah kewajiban dan jenis kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga yaitu memberikan informasi hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber pendapatan. Yang keempat yaitu memberikan informasi jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan. Yang kelima yaitu memberikan informasi perusahaan dalam aset kewajiban dan modal bank. Yang keenam yaitu memberikan informasi kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Analisis rasio. Analisis rasio terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Analisis rasio likuiditas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu cash ratio. Cash ratio yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya. CR sama dengan alat likuid dibagi pinjaman yang harus segera dibayar dikali 100%. Alat likuid sama dengan uang kas di bank dan rekening giro yang disimpan di Bank Indonesia. Yang kedua yaitu reserve requirement, yaitu merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro. Wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Terus komponen dana pihak ketiga terdiri dari giro deposito berjangka. Komponen dana pihak ketiga terdiri dari giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Yang ketiga yaitu loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio yaitu untuk menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan cara yang diterima oleh bank. Terus semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin rendah likuiditas bank tersebut. LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Yang keempat yaitu loan to asset rasio, yaitu untuk merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio. Yang kelima yaitu rasio kewajiban bersih call money, yaitu untuk persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aset lancar atau aset yang paling liquid dari bank. NCM sama dengan net call money,
dibagi aset lancar dikali 100%. Aset lancar yaitu uang kas, giro di BI, sertifikat BI, dan SBPU. Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas banknya ini semakin baik, karena bank dapat menutup kewajiban aset antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya. Selanjutnya, yang kedua yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada return on asset, yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungannya bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua yaitu return on equity, yaitu untuk mengukur kemampuan bank dan memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Semakin besar rasio ini, maka makin besar kenaikan laba bersih bank yang bersangkutan. Selanjutnya akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen yang diterima investor. ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada rasio biaya operasional, yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasionalnya. OCR sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Biaya operasional ini diperoleh dari COLF, yaitu cost of loanable fund. Terus pendapatan operasional ini diperoleh dari jasa pemberian kredit bank. Yang keempat yaitu ada net profit margin, yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungannya yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Terus pendapatan operasional ini berasal dari pemberian kredit dengan resiko kredit macet. Dengan resiko kredit macet. Selisih kurs falas jika kredit dalam falas dan lain-lain. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Nandita Uktipania dengan NIM 50220610068. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Sophie. Selanjutnya ada di rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Rasio solvabilitas ini memiliki 3 rumus yang nanti akan saya cantumkan. Yang pertama ada CAR sama dengan modal bank per aset tertimbang menurut risiko dikali 100%. Yang kedua ada DER yaitu sama dengan jumlah hutang per jumlah modal sendiri dikali 100%. Yang ketiga ada DAR sama dengan hutang jangka panjang per total aset dikali 100%. Dalam kinerja bank ada yang disebut dengan analisis Chamels. Analisis Chamels ini terdiri dari kapital, aset quality,
manajemen, earning, liquidity, dan sensitivity. CAMELS ini menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan bank. CAMELS merupakan tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Yang pertama ada kapital. Kapital ini merupakan kecukupan, komposisi, dan proyeksi tren ke depannya, pemodalan serta kemampuan pemodalan bank dalam mengcover aset bermasalah. Kemampuan bank ini memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan rencana pemodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber pemodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan kepemodalan bank. Di dalam kapital ini nanti ada tabel, nanti saya akan cantumkan di sini. Selanjutnya ada aset quality. Aset quality adalah merupakan kualitas aset produktif, konsentrasi exposure risiko kredit, perkembangan aset produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aset produktif. Itu disebut juga dengan PPAP. Aset quality ini kecukupan kebijakan dan prosedur sistem kaji ulang internal atau sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Nanti di sini juga ada tabel, nanti akan saya cantumkan di sini ya. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini adalah kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko. Atau manajemen ini juga adalah kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak lainnya. Nanti di sini ada tabel juga, nanti akan saya cantumkan di sini atau di sini. Selanjutnya ada earnings. Earnings ini merupakan pencapaian return on asset atau disebut juga dengan ROA atau return on equity atau EOE, net interest margin atau NIM, dan tingkat efisiensi bank. Earnings ini adalah merupakan perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional. Nanti di sini juga ada tabel, nanti akan saya cantumkan ya. Selanjutnya ada liquidity. Liquidity ini merupakan rasio aset atau kewajiban likuid, potensi maturity mismatch, kondisi loan to deposit ratio atau LDR, proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas atau asset and liabilitas management atau disebut juga ALMA atau ALMA, akses kepada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan. Di sini nanti ada tabel juga, nanti akan saya cantumkan. Selanjutnya ada yang terakhir ya, yaitu sensitivity. Sensitivity ini adalah penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk dilakukan pada komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga yang dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi atau adverse movement suku bunga. Yang kedua, ada modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi atau adverse movement nilai tukar. Yang ketiga, ada kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Selanjutnya ada materi terakhir sebelum penutupan di video presentasi ini, yaitu peringkat kesehatan bank. Di sini ada yang disebut dengan PK1. PK1 ini dimaksud dengan sangat baik. Bank dapat mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Yang kedua ada PK2, yaitu disebut dengan baik. Bank masih memiliki kelemahan atau minor yang dapat segera diatasi dengan tindakan segera dan rutin. Yang ketiga ada PK3, yaitu cukup baik, masih ada kekurangan dan perlu ditindakan korektif bila tidak akan menurunkan peringkat komposit. Yang keempat ada PK4, yaitu kurang baik. Bank sensitif terhadap pengaruh buruk kondisi perekonomian dan memerlukan tindakan kreatif karena berpotensi membahayakan keberlangsungan usahanya. Yang kelima,
atau yang terakhir disebut dengan pekat 5, yaitu dimaksudkan dengan tidak baik. Bank sangat sensitif dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Sekian materi dari saya dan Sophie. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.